Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas dasar dari kegiatan Distribution Channel Management atau manajemen saluran distribusi. Sebagai produsen, kita harus mampu melihat dan menentukan channel distribusi yang akan kita gunakan untuk produk kita. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tentu bisa dilakukan dengan mengetahui dan menganalisa dasar dari kegiatan saluran distribusi. Mari kita bahas satu-satu dasar dari kegiatan Distribution Channel Management, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, easy to access atau mudah untuk diakses. Kita tahu ada istilah untuk memahami maksud dari easy to access, yaitu tidak masalah seberapa baik produk atau servis yang kita berikan, tidak masalah seberapa bagus produk itu dipromosikan, tidak masalah keinginan konsumen yang mereka inginkan, itu akan menjadi posisi dalam memberikan konsumer gampang mengakses untuk itu. Jadi, apa maksudnya memberikan konsumen sebuah kemudahan dalam mengakses? Berikut penjelasannya. Dalam memberikan kemudahan kepada konsumen untuk bisa mengakses produk yang dibuat produsen, dalam artian memberikan kemudahan dalam mendapatkan produk yang diinginkan konsumen, seorang produsen harus mengetahui 3 hal penting dalam menetapkan channel, yaitu yang pertama, mengetahui lokasi pembelian konsumen. Jika produsen mengetahui lokasi pembelian yang sering dikunjungi oleh konsumen, tentu kita bisa menjadi bahan pertimbangan dalam meletakkan produknya di channel tersebut. Kita tahu, sebagai seorang distributor yang terkenal, ia tentu mempunyai link seperti daftar tempat-tempat yang menjadi rekan kerjanya dalam mendistribusikan sebuah produk ke channel lainnya. Mungkin dengan begitu, seorang produsen bisa menetapkan channel untuk meletakkan produknya. Kita ambil contoh, Trikomsel adalah distributor terkenal yang melakukan pendistribusian barang-barang elektronik seperti laptop dan handphone. Tentu, dengan mengetahui channel yang bagus seperti Trikomsel, sebagai seorang produsen laptop, bisa mempertimbangkan Trikomsel untuk bekerja sama menjadi channelnya. Poin yang kedua yang penting bagi produsen adalah adanya adjacent kategori. Adjacent kategori maksudnya di sini adalah adanya produk lain yang ingin dibeli yang sejajar dengan produk kita sebagai pabrikan. Untuk menentukan adjacent kategori dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu cara basket analisis, scan data analisis, dan analisis member pembelian. Berikut contoh akan diberikan untuk memberikan penjelasan lebih dalam maksud dari adjacent category, yaitu kita sebagai pabrikan yang memproduksi gel pria, kita mempunyai channel di mana para pembeli atau konsumer dapat menemukan gel tersebut, seperti di apotek, supermarket, dan minimarket. Namun, saat dilakukannya analisa, yang hasilnya ternyata ada konsumer yang saat berbelanja gel itu mereka membeli kopi. Tentu dari hasil survei itu, kita bisa sebagai pabrikan menambahkan warung kelontong untuk dijadikan channel kita. Poin yang terakhir yang terus diperhatikan seorang produsen yaitu dengan memberikan kemudahan kepada konsumer dalam mengakses setiap kebutuhan yang mereka butuhkan, seorang pabrikan harus mengetahui bahkan mempunyai list channel dan tempat yang memberikan kemudahan konsumen jika ingin produk kita akan dikonsumsi atau terus-menerus berkonsumsi. Dengan begitu, produk seorang pabrikan bisa diletakkan di channel yang tepat. Itulah penjelasan mengenai bagaimana kita mampu memberikan kepada konsumen dalam mengakses.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat produk kita sebagai pabrikan tersedia di pilihan channel atau channel choices. Itu ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui konvensional dan internet channel. Di sini apakah kita memerlukan distributor, wholesaler, retailer, atau agen untuk mengantar produk kita secara efektif ke retailer akhir. Yang kedua, apakah kita membutuhkan pendistribusian tidak langsung atau indirect distribution untuk meraih lebih banyak retailer akhir. Dan yang ketiga, kita harus memilih metode yang lebih efektif untuk kita sebagai pabrikan dari semua rute distribusi yang mungkin tersedia. Ini adalah contoh dari dasar kegiatan distribution channel management yang pertama, yaitu gampang untuk mengakses. Kita tahu bahwa perusahaan Kalbe itu memiliki distributor resmi yang bernama Encepal. Berdasarkan data tahunan 2013, Kalbe memiliki retail outlet sekitar 2.250.000 outlet di Indonesia, di mana dengan pembagian distribusi secara langsungnya itu sebanyak 150.000 outlet, yaitu para distributor Kalbe ke wholesaler. Sementara pendistribusian secara tidak langsung yang dilakukan Kalbe itu ada sebanyak 2.100.000 outlet yang didistribusikan ke retailer langsung tanpa menggunakan wholesaler. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan begini perusahaan Kalbe akan efektif dalam memasarkan produknya. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas dasar dari kegiatan distribution channel management atau manajemen saluran distribusi. Sebagai produsen, kita harus mampu melihat dan menentukan channel distribusi yang akan kita gunakan untuk produk kita. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tentu bisa dilakukan dengan mengetahui dan menganalisa dasar dari kegiatan saluran distribusi. Sementara kelemahan seorang distributor itu yaitu yang pertama, product is neglected. Artinya, seorang distributor tidak hanya mendistribusikan satu produk atau satu manufaktur saja. Mereka mendistribusikan lebih dari satu produk, bahkan produk yang sejenis juga. Jika seorang distributor mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau servis yang lebih dari pesaing kita dibandingkan dari produk yang kita tawarkan, tentu mereka akan mengesampingkan produk kita untuk mereka distribusikan. Dan yang kedua, terkadang seorang distributor menggunakan produk kita sebagai pabrikan untuk mempromosikan produk yang lain yang dia handle. Apalagi produk kita sudah cukup dikenal oleh konsumer. Dan yang ketiga, payment term dari distributor sering dimainkan dengan tidak benar, seperti adanya penundaan dengan alasan belum mendapatkan uang dari hasil penjualan ke retail atau wholesaler. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan seorang distributor, kita sebagai pabrikan bisa mempertimbangkan apakah kita membutuhkan seorang distributor atau tidak untuk produk kita. Jadi, apa maksudnya memberikan konsumen sebuah kemudahan dalam mengakses? Berikut penjelasannya.
dalam memberikan kemudahan kepada konsumen untuk bisa mengakses produk yang dibuat produsen, dalam artian memberikan kemudahan dalam mendapatkan produk yang diinginkan konsumen. Seorang produsen harus mengetahui 3 hal penting dalam menetapkan channel, yaitu yang pertama, mengetahui lokasi pembelian konsumen. Jika produsen mengetahui lokasi pembelian yang sering dikunjungi oleh konsumen, tentu kita bisa menjadi bahan pertimbangan dalam meletakkan produknya di channel tersebut. Kita tahu, sebagai seorang distributor yang terkenal, ia tentu mempunyai link seperti daftar tempat-tempat yang menjadi rekan kerjanya dalam mendistribusikan sebuah produk ke channel lainnya. Mungkin dengan begitu, seorang produsen bisa menetapkan channel untuk meletakkan produknya. Kita ambil contoh, Trikomsel adalah distributor terkenal yang melakukan pendistribusian barang-barang elektronik seperti laptop dan handphone. Tentu, dengan mengetahui channel yang bagus seperti Trikomsel, sebagai seorang produsen laptop bisa mempertimbangkan Trikomsel untuk bekerja sama menjadi channelnya. Poin yang kedua yang penting bagi produsen adalah adanya adjacent kategori. Adjacent kategori maksudnya di sini adalah adanya produk lain yang ingin dibeli yang sejajar dengan produk kita sebagai pabrikan. Untuk menentukan adjacent kategori dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu cara basket analisis, scan data analisis, dan analisis member pembelian. Berikut contoh akan diberikan untuk memberikan penjelasan lebih dalam maksud dari adjacent kategori, yaitu kita sebagai pabrikan yang memproduksi gel pria, kita mempunyai channel di mana para pembeli atau konsumer dapat menemukan gel tersebut, seperti di apotek, supermarket, dan minimarket. Namun, saat dilakukannya analisa, yang hasilnya ternyata ada konsumer yang saat berbelanja gel itu mereka membeli kopi. Tentu dari hasil survei itu, kita bisa sebagai pabrikan menambahkan warung kelontong untuk dijadikan channel kita. Poin yang terakhir yang harus diperhatikan seorang produsen yaitu dengan memberikan kemudahan kepada konsumer dalam mengakses setiap kebutuhan yang mereka butuhkan, seorang pabrikan harus mengetahui bahkan mempunyai list channel dan tempat yang memberikan kemudahan konsumen jika ingin produk kita akan dikonsumsi atau terus-menerus berkonsumsi. Dengan begitu, produk seorang pabrikan bisa diletakkan di channel yang tepat. Itulah penjelasan mengenai bagaimana kita mampu memberikan kepada konsumen dalam mengakses
Selanjutnya, setelah menetapkan opsi channel dengan menggunakan kerangka kerja 5C, kita bisa menentukan market map. Market map maksudnya, pilihan channel kita harus disiapkan dalam format yang mengerti atau jelas, termasuk itu dalam diagram dan flowchart yang koneksi ke semua rute channel dari perusahaan ke shopper. Berikut contoh dari market map pabrikan tas wanita. Berdasarkan hasil analisa framework 5C, maka diperoleh channel choices yang terpilih adalah owner business distro. Kemudian, dari channel choices tersebut, kita bisa menetapkan market map terhadap pabrikan tas wanita, yaitu dari manufaktur, kemudian Jakarta Office Rep, dan Bandung Office Rep. Kemudian, dari Jakarta Office Rep, kita menentukan channel selanjutnya yaitu owner business distro dan factory outlet, di mana masing-masing jumlahnya 1 outlet dan 3 outlet. Di Bandung Office Rep, channel choices yang kita pilih yaitu owner business distro dan factory outlet, di mana masing-masing kita menetapkan jumlahnya sebesar 1 outlet untuk owner business distro dan 8 outlet untuk factory outlet. Setelah menetapkan bauran channel, yang ketiga itu adalah memastikan fokus seorang shopper. Kegiatan DCM yang ketiga ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, menentukan lokasi end retailer. Dapat ditentukan oleh segmentasi consumer atau shopper. Setelah menetapkan channel mix, kita harus membuat yakin bahwa kita juga memiliki kriteria yang spesifik dari end retailer yang dialokasikan untuk produk kita yang mudah untuk diakses oleh shopper kita. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan karakteristik customer. Misalnya, kriteria produk kita yang high class, jadi dapat ditentukan oleh lokasi channel kita. Sebagai contoh, produk kita yaitu sebuah hijab yang akan tersedia di Muslim Fashion Store sebagai channel kita yang beralokasi misalnya di daerah terkenal di Bandung seperti Buah Batu, Jalan Merdeka, dan Jalan Marta Dinata. Ketiga ini adalah lokasi dari channel Muslim Fashion Store. Produk hijab kita juga bisa terjual secara true atau cepat melalui internet channel yaitu Facebook dan menggunakan iklan Facebook yang menyediakan baju muslim di Bandung dan Jakarta, dan BBM dropshipper reseller di Bandung dan Jakarta. Ini adalah contoh dari mana kita menentukan lokasi end retailer untuk hijab. Selanjutnya, tahap kedua dari dasar kegiatan distribution channel management yang ketiga adalah menentukan layanan yang diisyaratkan retailer. Biasanya tahapan ini digunakan seorang pabrikan yang khusus memproduksi barang-barang elektronik. Sebagai contoh, lanjutan contoh sebelumnya telah ditetapkan layanan yang diisyaratkan oleh retailer, di mana yang pertama, Muslim Fashion Store yang beralokasi di Bandung yang mempunyai 500 meter kuadrat area toko dan parkir yang lebar yang dapat menampung 20 mobil dan 50 sepeda motor. Yang kedua, produk hijab kita juga dijual melalui Facebook. Dengan Facebook, kita bisa menyediakan video yang berisikan tutorial penggunaan hijab yang baru secara mingguan di halaman Facebook. Dan yang ketiga, BBM dropshipper reseller di Bandung dan Jakarta, yang juga sebagai member dari pengajian rutin yang biasa dilakukan di masjid. Reseller seharusnya memberikan tutorial hijab secara offline dan online dengan menggunakan video yang disediakan oleh perusahaan kita. Ini adalah salah satu jenis servis yang kita lakukan sebagai seorang pabrikan ke